Shalom semuanya. Ya, senang bisa bertemu lagi. Sekarang kita ingin baca Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kitab Roma berkata bahwa Tuhan telah menentukan Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian karena iman. Tuhan Yesus telah menjadi korban pendamaian biar kita orang berdosa akan menjadi satu dengan Tuhan. Dan di sini berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Katanya firman Tuhan. Setelah saya menerima pengampunan dosa dan menerima kelahiran kembali, saya merasa bahagia sekali. Lalu saya berusaha banyak untuk memberitakan Injil ini. Dan bagaimanapun saya berusaha memberitakan Injil, tapi tidak ada orang yang dapat diselamatkan melalui saya. Jadi sungguh saya berharap melihat bahwa seseorang menerima pengampunan dosa melalui penginjilan aku. Jadi masih sampai sekarang ini saya masih ingat, ini sekitar 60 tahun yang lalu, ada seorang yang baik sekali, anak muda, seumur saya. Suatu ketika saya ketemu dengan dia pada sore hari Sabtu. Dan sepanjang hari Sabtu, saya berkata kepadanya bagaimana orang dapat menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Walaupun 3 jam, 4 jam terus berkata kepadanya, kelihatannya dia tidak bisa mengerti. Besok ibadah minggu, dia hadir pada ibadah minggu. Dan dia maju di mimbar untuk memberi kesaksian. Saya merasa heran sekali. Oh, apakah dia mungkin memberi kesaksian setelah mendengarkan ajaran daripada aku? Tidak. Jadi saya menunggu apa kata dia akan keluar dari mulutnya. Lalu dia memulai bersaksi bahwa kemarin sore saya berbicara soal pengampunan dosa dengan saudara Bak Oksu selama 4 jam. Tetapi, tidak sama sekali bisa mengerti. Jadi saya pun ingin sekali menerima pengampunan dosa. Tetapi kemarin saya tidak bisa menerima pengampunan dosa dan pulang. Tetapi saya tidak bisa tahan di dalam hatiku. Jadi saya mengunjungi seorang saudara yang lain. Dan pada saat saya dengar olehnya, langsung saya menerima pengampunan dosa dan menjadi orang benar. Jadi saya merasa kecewa sekali. Kenapa saya berusaha banyak sekali untuk memberitakan kepadanya, tetapi kenapa dia tidak menerima pengampunan dosa melalui saya? Jadi setelah itu, selalu saya mempunyai hati untuk keinginan atas seseorang menerima pengampunan dosa melalui hopaku. Tetapi sudah lama sekali tidak ada orang yang berkata aku menerima pengampunan dosa melalui ajaran saudara Wahok Oksu. Setelah itu saya masuk ke desa namanya Apkoktong. Di dalam penghutanan, itu adalah desa yang sepi sekali. Dan pemilik rumah yang menyewa kamar kepadaku, dia selalu merokok di luar. Dan ibu itu adalah orang yang terbaik, tapi merokok banyak juga. Satu ketika, saya di dalam kamar membaca Alkitab, dan pemilik ibu itu merokok di luar. Dan seorang ibu, kelihatannya temannya dari pemilik, datang. Walaupun saya berada di dalam kamarnya, tapi sudah bisa dengar semua perkataan-perkataan mereka. Pada saat saya mendengarkan apa kata mereka di luar, seorang yang
kunjung bertanya, siapa yang ada di kamar itu? Jawabnya, ya, ada seorang pendeta muda datang dari gereja. Oh, beliau datang dari mana? Oh, dia datang dari kota Daegu. Apa di sini ada yang percaya Yesus? Jadi mereka berdua menceritakan tentang saya kan. Jadi saya membawa Alkitab dan keluar dari kamar dan saya memberi salam kepadanya. Halo ibu, selamat pagi. Lalu saya memulai berkata kepada ibu itu. Memang sekarang tidak sama sekali ingat apa yang saya beritakan kepada ibu itu. Tetapi setelah saya selesai memberitakan Injil kepadanya, dia menangis dan sudah berada kepastian menerima pengampunan dosa. Setelah dia menerima pengampunan dosa, apa yang dia merasa heran adalah suaminya adalah seorang buta yang tidak bisa melihat dan sudah berkeluarga dan mempunyai 4 anak. Dan apa yang dia kerja di desa itu, dia selalu membawa hasil-hasil laut, kayak ikan-ikan kecil dan lembu laut dan membawa ke rumah kejualnya. Lalu setelah itu pulang ke rumah dan naik ke gunung dan potong kayu untuk bakar menghangatkan rumah. Jadi kehidupan dia susah dan capek sekali. Dan dia juga selalu pergi gereja dan masih susah karena permasalahan dosa. Waktu itu sekitar 2 jam yang sederhana saya memberitakan Injil kepadanya. Memang dia sudah tahu Tuhan Yesus telah mati karena dosa kita. Tetapi kematian Yesus Kristus sudah mengampuni dosanya, itu masih belum dia terima. Jadi pada hari itu, dia dapat percaya bahwa darah Yesus Kristus di atas kayu salib telah mengampuni semua segala dosa ibu itu. Jadi di dalam hatinya selalu ada tembok yang bernama dosa ada di hatinya. Tapi pada hari itu tembok itu terhancur dan dia menjadi satu dengan Tuhan. Jadi saya mengasihi kepada ibu dan ibu pun sayangi kepadaku. Memang dia sekitar 20 tahun lebih tua daripadaku. Ini bukan sayang dengan seperti yang pacaran, tetapi kehidupan dia dan dia sendiri membawa banyak hal kepadaku. Dan beberapa bulan kemudian, suaminya pun menerima pengampunan dosa yang orang buta itu. Dan lalu kehidupan ibu memulai berubah. Lalu dia membuka pembelajaran Alkitab di desanya dan ada yang menghadiri menerima pengampunan dosa. Dulu ada banyak yang melayani kepada Allah-Allah lain, mereka satu demi yang lain berubah. Setiap pada hari siang sore melakukan jualan dan setiap malam dia mengunjungi di tempat saya dan belajar Alkitab dari saya, beribadah bersama-sama, bernyanyi, puji nyanyian pun bersama-sama. Awal saya memulai melayani di desa Apkokto hanya anak-anak kecil saja. Tapi setelah itu ibu-ibu sama beberapa bapak pun memulai menerima pengampunan dosa. Jadi di dalam kehidupan saya ada seorang dilepaskan dari dosa dan tersambung dan menjadi satu dengan Tuhan Allah. Ibu ini penuh dengan syukuran, penuh dengan berterima kasih. Lalu pada saat dia berdoa kepada yang dirasuk roh, yang roh jahat itu keluar, dan kalau dia berdoa kepada yang sakit, dia sembuh dari penyakit.
Pada saudari ini memberitakan Injil, ada banyak yang menerima keselamatan Tuhan juga. Jadi ini memang tetap ibu yang sama dari dulu, tapi sudah menjadi orang yang terbaru. Dulu dia seseorang yang miskin, hidup dalam kesusahan. Memang sekarang ini dia masih miskin, tetapi hidup di dalam terang, hidup di dalam kegembiraan dan harapan yang terbaru. Jadi pembaharuan ibu itu, saudari itu membawa banyak pembaruan pikiran kepadaku juga. Jadi seorang demi seorang yang lagi mereka menerima pengampunan dosa dan menjadi berubah. Jadi katanya berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi damai ini artinya apa? Pada saat seseorang hubungan ini menjadi musuh, tapi lalu akan mengadakan pendamaian. Kita semua adalah keturunan Adam yang menolak Tuhan dan selalu kita orang-orang yang selalu mengikuti keinginan hawa nafsu, keinginan daging, jadi musuh dari Tuhan. Tetapi untuk menghapuskan dosa di antara Tuhan sama kita dan membawa pendamaian, seharusnya pengampunan dosa harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi Tuhan Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib menyelesaikan permasalahan dosa kita dan mempersatukan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita menerima fakta bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dan menjadi damai dengan Tuhan, kita akan mengalami bahwa Tuhan akan bekerja di dalam hati kita sebagai anak-anak Allah. Jadi beberapa tahun, sudah lama saya hidup di bumi ini. Jadi saya mengatakan banyak orang satu demi yang lain menjadi damai dengan Tuhan. Tidak perlu saya melakukan hal-hal yang istimewa untuk mengadakan pendamaian, karena dosa orang itu telah dihapuskan di atas kayu salib dengan darah Yesus Kristus. Saya tidak perlu tanggungkan dosanya, saya tidak perlu mati untuk itu, saya tidak perlu berusaha untuk dosa itu, karena semua sekali telah terselesaikan dari kayu salib. Tidak lagi saya berusaha apa-apa, tetapi tinggal memberitahukan bahwa dosamu telah dihapuskan di atas kayu salib saja. Pada saat seseorang sudah dibebaskan dari permasalahan dosa dan Tuhan masuk ke dalam hatinya, orang-orang ini berubah banyak sekali. Pada saat saya melihat hal-hal itu, betapa saya terasa syukur, itu tidak bisa berkata. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai. Oh, mungkin ini ada artinya begitu. Jadi setelah saya menjadi seorang pendeta, dan setelah saya membuka kitab suci, dan tolong berkata kepadanya, tolong membuka hatimu. Apakah Anda tahu Tuhan melakukan untuk Anda? Itulah apa yang saya sampaikan kepada mereka. Dan saya terus berkata bagaimana darah Yesus mengampuni dosa kita. Jadi apa yang saya terasa sayang adalah banyak orang sudah tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib oleh dosanya, tapi masih mereka berpikir dosa ada di dalam hati mereka. Dan banyak orang berkata kepadaku, memang kata Pak Pendeta benar. Seperti yang Anda berkata, Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk dosaku. Tetapi aku masih berbuat dosa setiap hari, jadi aku masih orang berdosa, ya kan? Bagaimana mungkin saya dapat berkata aku tidak punya dosa? Banyak sekali ada yang berkata begitu. Lalu saya membuka kitab dan berkata, pada saat Musa mengeluarkan orang Ibrani dari Mesir, mereka datang di Gunung Sinai. Lalu Tuhan memanggil Musa dan suruh dia naik ke atas puncak gunung Sinai. Lalu Tuhan mempersiapkan 2 loh batu tentang 10 hukum. Pada saat mereka tinggal di dalam Mesir, mereka itu berada di bawah undang-undang Mesir. Setelah mereka keluar dari Mesir, memang tidak ada undang-undang hukum Taurat kepada mereka.
Jadi tidak ada yang pembatasan kepada mereka. Akhirnya Tuhan memberi 10 hukum di 2 loh batu kepadanya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan khususkanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan menghini rumah sesamamu. Di 2 batu hukum, Tuhan menulis ini 10 hukum dan memberikan kepada Musa. Dan Musa membawa kedua batu ini ke bawah, tapi satu permasalahan terjadi. Jadi pada saat 10 hukum ini, hukum Taurat datang kepada manusia, pasti akan ada yang melanggarkan hukum dan melakukan yang kejahatan. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan dosa itu, mereka akan terkutuk dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak langsung turun ke kaki gunung, tetapi Tuhan kasih lihat semua tabernakel yang ada di kerajaan surga. Jadi itulah baru saja Musa melihat kemah suci yang ada di kerajaan surga. Selama 40 hari dia tidak makan, tidak minum, terus melihat apa yang ada di alat-alat di tabernakel di kerajaan surga. Inilah mezbah pembakaran, inilah meja sajian roti, ini mezbah mengukupah, inilah kandil, ini tabut perjanjian. Nah, seperti begitu semua alat-alat Musa sudah melihat dengan baik-baik. Satu ketika Tuhan berkata kepada Musa, "Hai Musa, kamu sudah melihat dengan baik-baik semua alat-alat dan di kerajaan surga kan? Jadi pada kamu turun di kaki gunung, buatlah segala sesuatu bentuk sama dengan yang ada di kerajaan surga." Jadi pada saat Musa turun ke kaki gunung, di dalam tangannya dia membawa 2 batu hukum, dan di hatinya dia telah mengisi gambar alat-alat tabernakel. Karena seseorang yang berbuat dosa, mereka butuh tutup pendamaian, mezbah pembakaran, dan semuanya. Jadi Tuhan suruh kepada Musa, dan Musa pun menyuruh kepada orang-orang yang lain biar mereka bisa membuat semua alat-alat tabernakel sesuai dengan dia lihat di kerajaan surga. Membuat mezbah pembakaran, membuat pembasuhan, melihat kandil, melihat mezbah ukupan, dan tabut perjanjian, tutup pendamaian, dan segala macam lain. Setelah itu semuanya terbuat, lalu Tuhan berkata kepada Musa, seseorang yang berbuat dosa dan seseorang yang ingin menerima pengampunan dosa harus mempersembahkan karena pengampunan dosa. Jadi harus membawa kambing atau domba yang tak bercela dan maju ke tabernakel. Jadi banyak orang membawa kambing domba di kemah pertemuan untuk menerima pengampunan dosa. Jadi Musa suruh kepada imam untuk seseorang melakukan persembahan korban karena dosa. Pertama, untuk melaksanakan persembahan korban karena dosa, harus meletakkan kedua tangan di atas kepala korban untuk menanggungkan dosa kepada kambing domba. Dengan ini dosa pindahkan kepada korban. Lalu imam menyembelih lehernya dan membunuh dia biar dia mendapat darah. Lalu dia membubuk darah ini di atas tandu-tandu mezbah, dan darah sisanya curah di bawah mezbah pembakaran. Lalu membuka perutnya kambing domba, dan lalu mengeluarkan semua minyak yang ada di dalam isi perut. Dan lemak-lemak itu harus dibakar di atas mezbah pembakaran. Dengan itu,
persembahan korban karena dosa selesai dan dosa dia akan dihapuskan, diampuni. Jadi orang-orang Ibrani pada saat mereka berbuat dosa, mereka akan terkutuk karena dosa itu. Untuk mereka diampuni dosa itu, harus melaksanakan persembahan korban karena dosa setiap hari, setiap saat. Tetapi yang penting adalah keberbedaan di antara lingkungan waktu dan lingkungan kekal. Kita tinggal di atas bumi ini dan bumi lingkungan waktu. Artinya waktunya selalu berjalan. Tetapi lingkungan waktu itu tempat yang tidak mengalir waktunya. Kalau ada sungai dan kita jatuhkan satu kertas di sana, apakah kertas tetap ada di sana atau itu akan teralir bersama air sungai kan? Seperti air sungai beralir, waktu pun akan beralir. Saat ini saya memberi khotbah ini dengan saudara Lee ini, tetapi waktu ini akan berlalu juga. Jadi kalau waktunya makin berlalu, saat ini tidak akan menjadi saat ini, tetapi akan menjadi masa yang berlalu. Dan masa depan akan datang kepada kita. Inilah hal yang terjadi di lingkungan waktu. Tetapi lingkungan kekal sudah berbeda dari lingkungan waktu. Lingkungan kekal itu, waktu tidak akan berlalu, tetap berhenti. Di sana tidak ada masa depan dan tidak ada masa yang berlalu. Hanya saat ini saja berada di sana. Kalau kita menjatuhkan satu helai kertas di sana, maka kertas tetap berada di sana. Kalau kita menjatuhkan satu kertas di sungai, ya, itu akan beralir seperti sama dengan aliran air kan. Tetapi kalau kita mempersembahkan korban di lingkungan waktu, memang dosa perbuatan itu akan tetap dihapuskan. Tetapi semakin waktunya berlalu, pengampunan dosa itu berlalu. Jadi pada saat dia berbuat dosa lagi, dia harus mempersembahkan korban sekali lagi, karena persembahan korban yang lalu itu sudah berlalu, tidak akan dipergunakan lagi. Jadi kalau dia berbuat dosa ulang, dia harus mempersembahkan korban karena dosa mengulangi. Jadi orang-orang Ibrani membuat tabernakel di lingkungan waktu dan mempersembahkan kambing, domba, lembu untuk persembahan korban. Memang benar sekali, dengan itu dosa-dosa yang mereka berbuat dihapuskan, tetapi tidak akan menghapuskan dosa yang akan mereka berbuat. Jadi karena itu, kalau mereka berbuat dosa sekali lagi, harus menyembelih kambing, domba, dan lembu sekali lagi. Tetapi saudara, Tuhan Yesus telah datang di bumi ini karena dosa kita manusia, dan dia mati di atas kayu salib. Dengan itu telah mengampun dosa kita. Dan dengan membawa darahnya sendiri, di mana dia percikan, di mana dia membubuhkan. Di sini kita bisa lihat kan, ada dua tempat ada tabernakel. Satu yang ada di kerajaan surga, dengan gambar itu membuat di ciptaan ini, artinya tabernakel oleh tangan manusia, oleh Musa. Jadi tabernakel dibuat oleh tangan manusia itu berada di dalam lingkungan waktu. Jadi dapat mengampun dosa sehari-hari, sewaktu-waktu, tetapi dia akan kekal. Tetapi kalau Tuhan Yesus membubuh darahnya di tabernakel di bumi ini, pengampunan dosa itu akan berlalu. Jadi kalau seseorang berbuat dosa lagi, harus mempersembahkan korban karena dosa sekali lagi. Kalau Tuhan Yesus memercik darah di tabernakel yang ada di bumi ini, 1000 kali, 10 kali kematian pun tidak cukup untuk kita. Mungkin beberapa miliar kali, ratusan miliar kali pun dia mati, itu pun tidak akan cukup untuk kita manusia. Jadi Tuhan Yesus membawa darahnya dari
kayu salib, dia tidak memercikan tabernakel yang ada di dalam ciptaan ini. Kalau kita cari Ibrani 9 ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi artinya tidak termasuk ciptaan ini adalah tabernakel yang ada di kerajaan surga, ya kan? Dan ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Jadi kematian Yesus sudah mempunyai kuasa untuk pengampunan dosa untuk selama-lamanya, baik mengampun dosa yang kita berbuat masa yang lalu dan maupun berbuat dosa kita saat ini, dan dosa-dosa akan datang dan keturunan kita pun sudah dinaungi oleh darah Yesus Kristus. Jadi oleh darah Kristus telah mengampun semua dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Dengan itu telah membawa pendamaian sempurna di antara kita dengan Tuhan. Jadi, untuk mengampuni dosa dunia dan dosa manusia, tidak perlu kita mati di atas kayu salib. Karena kematian Yesus di atas kayu salib itu sudah cukup sekali untuk mengampun dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya. Aku pun tidak mati karena membawa pendamai kepada orang, tetapi menjelaskan darah Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus sudah cukup untuk pendamaian. Dan biar mereka percaya. Pada saat mereka percaya, mereka sudah menjadi damai dengan Tuhan. Aku pun menjadi orang yang membawa pendamaian. Terima kasih banyak. Kita ketemu sesi berikutnya.